Hai sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Wah, nggak nyangka ya ceritamu sampai segitunya ya Nick ya. Betul-betul traumatis banget kayaknya. Iya kak, itu yang bikin aku struggle buat mungkin berkeluarga di kedepannya. Aku udah hilang harapan buat menikah gitu sih kak. Ya. Lagi masa depan aku udah nggak tahu udah harus gimana. Ya, masuk. Elsa. Ada Kak Ferry. Hai Elsa. Ini Kak Els, Kok sedih banget nih? Mata-matanya bisa nangis ya? ini aku habis ceritain masa lalu kita tentang mama dan papa. Sedih ya? Sedih Kak, panjang banget ceritanya. Ya walaupun hubungan sama papa sih udah pulih, tapi jujur sih aku sama Niko sempat kayak ngerasa kepahitan gitu Kak. Iya kak, itu yang ngebuat kita kabur dari rumah, ngerantau, masuk asrama ini juga. Gitu. Karena gimana pun juga kan itu rasanya cuma buat kepentingan mereka berdua aja, egois banget gitu. Mereka tuh nggak mikirin kita sebagai anak-anaknya. Jadi gimana ya Kak? Aku kan jadi takut untuk bisa bangun hubungan dengan orang lain. Jangan-jangan nanti kalau aku menikah, bisa jadi kan aku ngalamin hal yang sama. Dan soal komitmen itu, aku jadi kurang yakin. Oh gitu ya. Kamu juga ngerasa sama? Nick? Iya kak, kalau aku sih kayaknya aku udah nggak siap, aku belum siap ngarah ke sana juga. Jadi kebanyakan hubungan aku cuman buat main-main aja, pacaran-pacaran biasa gitu. Gitu. Ya, sebetulnya tidak ada orang yang masuk dalam pernikahan itu merancangkan kegagalan ya. Siapapun itu gitu, baik orang yang kenal Tuhan Yesus maupun orang yang tidak kenal Tuhan, ketika mereka menikah nggak ada yang kepengen pernikahannya banyak masalah, banyak konflik, banyak ribut, nggak ada sebetulnya. Tapi kenyataannya beda kan? Bahkan mungkin orang tua kita yang udah Kristen pun bisa mengalami konflik yang hebat, masalah pernikahan yang hebat, bahkan traumatis buat anak-anaknya kayak kalian. Kok lihat orang tua nggak cocok, ribut, kayaknya capek banget ya. Iya. Nah, kalau kita kembali pada firman Tuhan, sebetulnya gini, firman Tuhan itu udah kasih kita panduan yang luar biasa loh buat kita yang mau masuk dalam pernikahan. Tanpa Tuhan ada dalam pernikahan kita, pasti susah banget loh untuk ngajalin pernikahan kita. Nah, sebenarnya Kak Ferry tuh berharap kalian yang masih muda-muda ini jangan sampai kehilangan pengharapan ya. Karena pengalaman masa lalu atau pengalaman melihat pernikahan orang tua kalian. Memang sebagai anak, hal seperti itu tidak terhindarkan. Artinya kalian pasti lihat dong pernikahan papa mama seperti apa. Yang nggak harmonis, yang mungkin banyak ribut, banyak konflik, atau bahkan juga ada orang tua yang bercerai, berpisah. Kayaknya buat anak-anak tuh kayaknya membekas banget, dan itu walaupun mungkin nggak selalu dikatakan ya, nggak selalu disampaikan, tapi buat anak-anak itu banyak menjadi pengalaman yang sangat traumatis dan membekas dalam kehidupan mereka. Nah, kalau bicara soal pernikahan ya, pernikahan nih, kalau Kak Ferry tulis kata pernikahan, gitu ya. Pernikahan. Pernikahan ini kan isinya dua orang ya. Iya. Pria dan wanita. Nah, kalau ini di mana ada pernikahan baru nanti itu ada yang namanya keluarga, gitu. Nah, kalau keluarga isinya udah lebih dari dua biasanya ya. Artinya sudah ada anak, gitu ya. Anak laki-laki, anak perempuan, dan sebagainya. Nah, keluarga yang harmonis itu akan dimulai dari pernikahan yang harmonis. Tapi pernikahan yang harmonis itu dimulai dari pribadi-pribadi yang hidupnya berkemenangan. Jadi, bisa jadi, ya ini pribadi-pribadi ini sebelum jadian ya, sebelum menikah ya gitu ya. Ini tambah ini akan jadi begini. Misalkan Elsa dengan pacarnya nanti, gitu ya, akan menikah, Niko dengan pacarnya. Jadi, untuk bisa punya keluarga yang kuat, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang harmonis, perlu ada pernikahan yang kuat dan harmonis.
supaya ada pernikahan yang kuat dan harmonis, ada pribadi-pribadi yang kuat. Nah, banyak orang tuh berpikir pernikahan tuh gampang. Orang fokusnya itu pada yang namanya wedding. Tahu ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang namanya pernikahan kan ada 2 kata, ya ada bahasa Inggris ya, wedding, tapi juga ada yang namanya marriage. Ya nggak sih? Iya. Marriage. Nah, kalau bicara soal wedding, ini bicara soal pestanya. Banyak orang ketika bicara pernikahan yang diributin pestanya. Pestanya di gedung mana? Di kota, tapi di Bali aja. Kita ngundang entertainmentnya gimana, makanannya berapa banyak, dan sebagainya. Padahal wedding ini paling 2-3 jam, 4 jam, habis gitu ya. Satu harian lah encok gitu ya. Sampai pegel-pegel tuh, pakai gaun, pakai tuxedo. Banyak orang menghabiskan waktu hanya untuk ngurusin wedding yang cuma 1 hari. Padahal ada marriage ya, yang namanya marriage life ini, kehidupan pernikahan ini yang panjang banget nih. Bahkan buat anak muda, jujur nih ya, kalian pasti pernah denger hal-hal kayak gini ya, bercanda-bercandaan kayak gini ya. Ih, kalau nanti menikah ada malam pertama loh, iya ya sih. Malam pertama itu apa sih? Gitu kan, jangan pura-pura nggak tahu lah anak-anak muda ya kan. Itu pikiran laki-laki sih kan. Laki-laki lebih serius ya, excited sama malam pertama ya. Tetapi tahu nggak, dalam pernikahan itu bukan cuma ada malam pertama loh. Ada malam kedua, ada malam ketiga, ada malam ke-100, ada malam ke-5.000, malam ke-10.000 yang harus dipertahankan. Banyak orang nggak mempersiapkan diri. Jadi kuncinya adalah kalian tuh nggak perlu takut loh ngadepin pernikahan dan keluarga nanti, kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga. Oh, nanti aku takutnya gagal kayak papa sama mama. Takutnya nggak harmonis sama papa dan mama. Nah, justru dari kegagalan mereka dan kesalahan mereka, kalian bisa belajar. Dan kalian membuat yang namanya persiapan. Nah, seneng nih bahas begini dari sekarang sama kalian nih. Anak-anak muda udah ngomongin pernikahan. Harusnya sekarang memang. Kadang-kadang ya Kak Ferry ini suka dapet orang-orang yang bahas soal pernikahan itu 6 bulan menjelang menikah. Yuk Kak, kita konseling pranikah. Aduh, orang itu kalau udah mau nikah 6 bulan lagi gitu ya, terus konseling pranikah, kebanyakan nggak konsen. Belajarnya udah nggak konsen apa? Karena mikirin pestanya. Nah, padahal persiapan itu dari muda loh. Buat teman-teman yang mungkin masih usia 15 tahun, 17 tahun, memang tahun depannya belum tentu menikah sih, masih lama, mungkin di usia 29 mungkin baru menikah, dan 25 atau 30. Tapi persiapan dari sekarang, artinya Kak Ferry percaya begini, untuk bisa punya pernikahan yang kuat, 2 orang yang masuk dalam pernikahan itu harus menjadi pribadi yang terus-menerus dipulihkan. Wow. Terus-menerus dipulihkan. Jadi misalnya, 2 orang ini kan kadang-kadang ada yang membawa trauma. Ada yang membawa luka batin, ada yang membawa rasa insecure, gambar diri yang tidak sehat, kegagalan, atau mungkin ada yang yang dulu masa lalunya pernah terikat dosa, misalnya ada yang perzinahan, aborsi, dan sebagainya. Itu perlu terus dipulihkan loh. Bahkan orang-orang yang tidak pernah buat kejahatan macam-macam pun harus terus bertumbuh. Itu yang namanya persiapan untuk orang masuk dalam pernikahan. Nah, pernikahan itu susah atau enggak sih? Kalau kalian lihat papa mama ribut, pasti tahu dong, pernikahan itu susah dong, ya nggak sih? Iya. Kenapa? Karena pernikahan itu isinya beban. Betul nggak? Kalian nih masih single nih, yang bayar listrik siapa? Orang tua, ya nggak sih? Tiap mau tidur pernah ngecek pintu rumah nggak? Udah ditutup belum? Nggak kan? Mungkin mbaknya atau orang tuanya. Jarang kita anak-anak muda keluar kamar mau ngecek pintu depan udah dikunci belum? Udah digembok. Kebanyakan kita nggak terlalu pusing yang bayar PAM, yang bayar telepon di rumah dan sebagainya. Nanti kalau sudah menikah, pernikahan itu bukan cuma ada malam pertama, ada bayar listrik, ada bayar air, ada bayar uang sekolah anak, ada mikirin sarapan, ada mikirin genteng bocor dan sebagainya. Makanya pernikahan tuh isinya beban. Kalau kita nggak kuat, kita punya banyak luka dan masalah yang nggak pernah diselesaikan, nggak heran berat mikul bebannya. Beban yang berat, kalau coba kamu, Niko bayangin ya, Niko disuruh angkat beban yang di luar kemampuannya. 200 kilo harus diangkat, apa yang terjadi? Rusak, betul nggak? Iya. Banyak pernikahan rusak, kenapa? Karena bebannya terlalu besar. Orangnya nggak terlalu kuat. Kak Ferry pernah ingat ada satu buku yang Kak Ferry baca, itu bukunya John Maxwell, seorang pakar leadership. Dia pernah bilang begini, the size of the person is more important than the size of the problem. Artinya begini, ukuran orangnya itu lebih penting daripada ukuran bebannya. Jadi misalnya kita orang nge-gym ya, yang angkat besi tau kan yang gede-gini, itu kan gede-gede ya, entah 100 kilo atau berapa. Kalau badannya kecil kayak kita kan, pegang angkat besi tuh gitu, doang gitu, nggak angkat kan. Tapi kalau kita latihannya makannya teratur, terus exercise-nya juga teratur, ini lemak-lemak berubah jadi otot,
bebannya nggak berubah tuh, masih 100 kilo gitu. Mungkin dia yang tadi besinya. Kitanya yang berubah kan. The size of the person is more important than the size of the problem. Ukuran orangnya lebih penting daripada ukuran bebannya. Kalau kita tambah kuat, kita bisa angkat bebannya. Makanya 2 orang yang masuk dalam pernikahan harus makin kuat. Kuat apanya? Pikirannya. Makanya nggak boleh bodoh. Dari sekarang rajin belajar lah ya. Jangan kebanyakan nonton. Harus kuat pikirannya, harus kuat mentalnya, punya karakter yang baik. Harus punya kompetensi, punya skill. Makanya generasi rebahan susah nanti pernikahannya. Generasi kebanyakan rebahan, jadi harus punya skill. Apa skillnya? Misalkan kalau buat perempuan nih biasanya jago masak. Oh, cowok-cowok juga nggak menutup kemungkinan kok ya. Harus jago masak kan, supaya kalau istrinya lagi sakit atau nggak ada, mami aku nggak bisa makan, bisa mesen itu sih ya, ojek online ya gitu ya, atau mie instan dan sebagainya. Tetapi kalau bisa masak, it's good gitu ya. Apalagi bisa komputer, ngerti macam-macam deh, skill macam-macam, bisa gambar, bisa nyetir, bisa segala macam. Hidup itu bakal susah atau pernikahan itu bakal susah kalau kita banyak gak bisanya. Tapi pernikahan itu akan jauh lebih mudah kalau kita banyak bisanya. Nah, kalau kita punya kemampuan, kita terus bertumbuh, kita terus dipulihkan, kita terus mengandalkan Tuhan, kita bisa mengubah beban jadi berkat. Wow. Tahu bengkel nggak? Ya. Bengkel mobil, bengkel motor. Tahu nggak yang datang ke sana tuh mobil motor seperti apa? Yang rusak, betul nggak? Iya. Yang mau diganti apanya gitu ya, mesinnya diapain dan sebagainya. Tapi lihat deh, buat bengkel, semua mobil yang rusak yang datang, itu buat mereka apa? Berkat. Ya nggak sih? Nggak ada mereka berdoa bilang, Tuhan hari ini kami capek, kami nggak mau ada mobil yang rusak yang datang ke bengkel kami. Nggak ada. Tiap mobil datang yang rusak, diubah jadi berkat. Nah, sebagai orang percaya, kalau kita terus mengandalkan Tuhan dan bertumbuh, di dalam pernikahan juga sama. Kita bisa mengubah beban-beban itu jadi berkat loh. Apapun itu. Apapun itu. Nah, masalahnya kita mau bertumbuh atau enggak. Jadi kalau buat Niko sama Elsa, Kak Ferry pikir hari ini jangan takut dulu melihat kegagalan orang tua dalam soal berkeluarga dan pernikahan. Yuk, persiapkan diri untuk bertumbuh supaya nanti bisa memikul beban-beban yang besar dalam pernikahan dan berubah sehingga jadi berkat. Termasuk nanti punya anak nih. Keluarga kan udah ngomongin nggak cuma berdua ya. Tinggal di rumah tuh udah ada anak. Anak itu juga sama loh. Anak itu beban dan berkat. Beban nggak? Waduh, punya baby nih. Dulu Kak Ferry istrinya ya baru lahir, punya baby ya. Tiap 2 jam bangun. Itu mata sampai hitam kayak Kung Fu Panda. Karena nggak bisa tidur dengan enak. Beban nggak? Beban. Tapi kalau ngelihat itu baby ya, dia senyum, dia nangis. Itu berkat luar biasa loh. Waktu kita didik, kita ajar, dia makin pinter. Sampai sekarang udah usia hampir 8 tahun. Wow, jadi berkat yang luar biasa. Dia beban, tapi dia juga berkat. Tapi karena apa? Karena kita orang tua sudah menyiapkan diri, terus bertumbuh, terus dipulihkan, terus makin kompeten, sehingga kita bisa menjalani kehidupan pernikahan kita dan kehidupan berkeluarga kita dengan sebaik mungkin. Gitu. Wah. Emang Kak Ferry, pernikahan yang Tuhan mau gimana sih, Kak? Pernikahan yang Tuhan mau? Iya. Pernikahan yang Tuhan mau tentunya di dalamnya, kan isinya pernikahan itu kan suami dan istri, betul nggak sih? Iya. Jadi kalau dalam pernikahan itu ada suami dan istri. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa suami dan istri itu punya role, punya tanggung jawab, punya peran masing-masing. Istri diminta oleh Tuhan untuk tunduk dan menghormati suami. Suami diminta untuk mengasihi istri dan menjadi teladan buat istrinya. Jadi, dalam pernikahan, suami dan istri harus tadi saling mengasihi dan saling menghormati. Dan tentunya juga harus melibatkan Tuhan di dalam pernikahan mereka. Pernah tahu diagram seperti ini nggak? Kak Ferry coba gambarin ya. Gimana, Kak? Ini segitiga, di mana Allah itu ada di atas gitu ya. Di sini ada suami dan di sini ada istri katanya gitu ya. Kadang-kadang orang tuh suka nggak sadar loh. Dipikir kalau pernikahan itu cuman kita berdua gitu ya. Ini cuman aku dan kamu gitu ya. Cuman aku dan kamu, yang lain aku nggak peduli. Oh, buat semua yang mau menikah harus sadar, buat Elsa terutama buat Niko juga, bahwa masuk dalam pernikahan itu masuk area 3-in-1. Area 3-in-1 itu artinya bukan cuman kamu dan pasanganmu, tetapi ada Allah sebagai pusat di situ. Nah, kalau suami istri kepengen lebih dekat nih dalam pernikahan, ya Kak, ingin harmonis, ingin sepakat, ingin makin dekat satu sama lain. Caranya bukan mengusahakan dia dekat ke sini, tetapi dua-duanya suami itu harus mendekat ke Tuhan dan istri itu mendekat ke Tuhan. Coba deh, kalau misalkan titik ini dinaikin ke sini gitu ya. Ini di sini ya. Dan istri juga naik ke sini.
kan jadi makin dekat jaraknya, enggak? Iya. Dibanding ini, gitu ya, suami, Oh iya benar-benar. istri, gitu. Jadi kuncinya adalah bukan sibuk sekedar suamiku mau apa ya, istriku mau apa ya. Tanya lebih dulu, Tuhan tuh mau apa ya? Dan ketika kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan makin dekat satu sama lain. Dan yang paling penting, nanti kalau dalam kehidupan pernikahan, harus berdoa bersama dan belajar firman bersama supaya bertumbuhnya bersama. Jangan sampai suaminya naik ke sini, istrinya ke sini di bawah, gitu ya, atau kebaliknya, sama aja jauhnya kan, gitu ya. Iya, Jadi iya. dua-duanya harus sama-sama bertumbuh. Makanya harus cari pasangan yang seiman dan sepadan. Nah Kak, ngomongin pasangan yang seiman dan sepadan nih Kak. Iya. Mungkin nggak sih kalau misalnya ada orang yang menikah terus bercerai ya karena itu emang bukan jodohnya. Oke, bukan jodohnya. Sebenarnya kalau dibilang soal konsep jodoh ya, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu tanda kutip ya menjodohkan manusia. Mungkin orang yang pertama yang dijodohkan Tuhan rasanya Adam kali ya gitu ya. Yang lain pernah tahu nggak? Iya, benar juga. Abraham milihnya gimana? Orang-orang lain, Musa, Daud dan sebagainya. Rata-rata setiap orang menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidupnya. Walaupun kalau dalam firman Tuhan dikasih panduan adalah sepadan dan seiman. Kalau Kak Ferry tuh percayanya begini, soal memilih. Ini kita bahas sedikit tentang jodoh dulu ya. Pernah tahu parkiran mall nggak sih? Misalkan di mall ya, gitu ya, di mall. Mallnya di tengah gitu ya. Kan suka di pinggiran tuh ada slot parkir gitu ya. Slot parkir gini-gini nih. Nah, slot parkir gini-gini ya. Nah, banyak orang tuh berpikir kalau pasangan hidup tuh kayak jodoh yang Tuhan udah tentuin. Niko, jodohmu di sini. Kayak orang gini. Niko, parkirnya kamu di sini. Di mall kan nggak begitu, bener nggak? Di mall itu artinya gini, kalau Niko masuk mall naik mobil, kamu boleh pilih slot manapun yang kosong. Bener nggak? Kalau di sini ada mobilnya, jangan dipilih gitu ya. Tapi ada koridornya, yaitu apa? Seiman dan sepadan. Ternyata di dalam firman Tuhan, kita tuh bukan dijodoh-jodohin. Elsa, jodohmu adalah Doni, misalkan ya. Niko, jodohmu adalah Mawar misalnya. Enggak, tetapi kita diberi kehendak bebas, diberikan pengertian dan dituntun oleh Roh Kudus untuk memilih yang tepat, sama seperti memilih slot parkir kosong tapi dalam koridor ini. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika nanti hubungan itu nggak works, nggak jalan, misalnya tahu-tahu di tengah ada masalah terus bercerai. Kalau kita bilang hubungan itu dijodohkan sama Tuhan, kita akan mudah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kan Tuhan yang jodohin saya. Kok gagal? Enggak. Tuhan yang menuntun kita untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria yang Tuhan maksudkan, yaitu seiman dan sepadan. Dan ini dia yang penting, menjalaninya harus bersama dengan Tuhan loh. Karena kita bisa memulai dua-duanya dengan doa, tanya Tuhan, sepakat gitu ya, hidup kudus. Tapi kalau dalam perjalanannya nih, setelah tahun pernikahan kedua, ketiga, keempat, ternyata ada konflik, ada luka yang tidak dibereskan, ada kejatuhan yang tidak dibawa dalam pertobatan, dan tidak dipimpin Roh Kudus. Mau awalnya bagus sekalipun, endingnya bisa buruk. Makanya kita harus melibatkan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam pernikahan kita tuh dari ujung sampai ujung. Nggak ada yang namanya, oh kalau dijodohkan pasti ntar baik terus. Enggak. Kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai akhir. Jadi kalaupun pernikahannya gagal dan sebagainya, mau dia anak Tuhan, mau dia hamba Tuhan, tapi di tengahnya tidak menjaganya dengan baik, dia akan bisa hancur kapanpun. Apalagi tantangan zaman sekarang ya. Banyak banget tantangan pernikahan gitu. Iya. Tapi kan Kak, cara pikir perempuan dan laki-laki tuh beda banget ya Kak. Nah gimana untuk bisa terus sejalan, terus semakin erat hubungannya dengan latar belakang aja yang sebenarnya udah beda, cara pikir udah beda, perempuan dan laki-laki kebutuhannya beda. Gimana tuh Kak untuk mempertahankan hubungan dengan erat? Menarik banget nih. Memang orang kalau menikah itu nggak mencari persamaan, tapi ya pasti ada perbedaan ya, perbedaan jenis kelamin udah pasti gitu ya. Latar belakang gitu ya, pendidikan, latar belakang keluarga, budaya pasti ada. Makanya yang menyatukan kita harusnya adalah kasih gitu ya. Kasih itu yang mengikat dan menyatukan, kata kitab Kolose gitu ya. Dan karena itu untuk kita nanti bisa mengatasi semua perbedaan, karena gini, perbedaan itu pasti menghasilkan satu kata ini, konflik. Di mana ada perbedaan, pasti ada konflik. Tetapi di dalam pernikahan, kalau kita mau bertumbuh terus di dalam Tuhan, konflik itu akan diubah menjadi hal yang bukan menghancurkan kita, tapi mempererat kita. Ketika nanti misalnya Niko punya istri gitu ya,
wah ribut deh soal makan, Niko sukanya begini, istrinya begini, soal misalnya desain kamar, soal mencet odol, soal macam-macam gitu. Yang satu mau pelihara anjing, satu enggak gitu ya. Yang satu anaknya mau sekolahnya begini, yang satunya maunya begitu, satu homeschooling, satu sekolah di sekolah internasional. Disitulah kita didewasakan. Makanya dari sebelum pacaran dan di masa pacaran, jangan buang-buang waktu. Persiapkan diri untuk belajar dan membahas hal seperti itu. Tapi yang paling penting lagi adalah tadi, dua pribadi harus bertumbuh. Dua pribadi harus terus mau belajar supaya tadi bisa menjadi satu. Nah, paling penting yang jadi musuhnya pernikahan itu yang namanya keegoan, ya, keegoisan kita, keduniawian kita, kedagingan kita, itu yang harus diremukin, harus dihancurkan sama Tuhan. Karena kalau enggak, mau pernikahan sebagus apapun deh, katakan dua-duanya nih sama-sama kaya, sama-sama nggak punya masalah finansial, harusnya kan nggak ada keributan dong, kecuali yang punya banyak utang dipinjol gitu ya, baru berantem gitu ya. Tapi nggak juga loh, kalau nggak punya, kalau ego itu nggak direndahkan, nggak belajar menyalipkan kedagingan, dalam pernikahan suami istri bisa konflik terus dan akhirnya bisa hancur pernikahannya. Tadi kalau ingin punya kesatuan yang kuat, harus sama-sama merendahkan hati, sama-sama saling mengasihi, saling menghormati. Jangan karena ngerasa udah deket, ini biasanya nih, sering terjadi nih, karena ngerasa udah deket, ngomong seenaknya. Kan dia istri gue, kan dia suami gue, tidur juga sekamar tiap hari. Udahlah ngomong apa aja yang gue mau, gitu ya. Kalau ngomong sama orang bisa mikir gini loh, ih kalau ngomong sama klien, ngomong sama bos kok ngomongnya baik ya. Ngomong sama pasangan sendiri kok seenaknya. Itu yang orang nggak jaga kadang-kadang. Harusnya sama pasangan kita juga harus bersikap yang baik. Berkata-kata yang baik. Gitu ya. Dengan pasangan kita dalam segala keadaan. Boleh bercanda nggak? Boleh informal nggak? Ya harus dong, namanya pernikahan ya. Tetapi tetap menghargai, jangan melukai hatinya pasangan dengan sikap yang sembarangan. Nah kalau itu nggak dijaga, ya pasti rusak pernikahan seperti apapun. Dan keduanya harus terus belajar dan terus bertumbuh. Tadi makin berdua-duanya belajar, jangan satu nih suaminya belajar, terus istrinya belajar, terus suaminya nggak mau. Ya nanti ada yang namanya nggak nyambung. Ya itu kan gara-gara nggak nyambung banyak salah paham. Salah paham artinya salah memahami. Akhirnya ya banyak konflik, banyak keributan, dan kalau nggak diselesaikan lama-lama jadi kehancuran dalam pernikahan. Gitu deh. Nah Kak, kan mungkin kalau konflik itu mendewasakan kan? Harusnya. Itu kayak Tuhan ya ngebiarin aja. Tapi kenapa Tuhan suka ngebiarin perceraian Kak? Kenapa dia ngebiarin orang tua kita cerai? Ya walaupun sekarang udah rujuk sih Kak ya. Kenapa tuh Kak? Sebenarnya begini, bukan Tuhan membiarkan sih. Karena gimana pun juga Tuhan pasti sudah mulai, Alkitab udah mengatakan dengan jelas bahwa Allah membenci perceraian. Tuhan pasti rindu anak-anaknya punya pernikahan yang berhasil dan diberkati. Cuman kadang-kadang kita yang nggak mendengarkan. Mungkin Tuhan udah berbicara di hati kita gitu ya, di hati pasangan yang berkonflik. Cuman kadang-kadang kemarahan udah lebih dulu tuh mendominasi kan. Mungkin Tuhan juga udah berbicara melalui firman-Nya, melalui teman-teman, sahabat-sahabat yang udah menasihati ya, jangan bercerai lu, pertahankan pernikahan. Itu sebenarnya bukti bahwa Tuhan nggak membiarkan loh. Cuman again, kitalah yang memutuskan, pasangan tersebutlah yang memutuskan gitu. Jadi ya hopefully nanti kalau kita semakin dewasa, kita harus menghindari kalimat-kalimat yang tadi, yang seakan-akan kenapa sih Tuhan yang begini-begini, kenapa sih Tuhan yang membuat saya ribut sama mertua saya. Bukan Tuhan yang bikin, kamu yang bikin gara-gara sama mertuamu, jangan-jangan begitu. Jadi seringkali kita melempar tanggung jawab ke Tuhan, bahwa mungkin dalam pernikahan kita dan keluarga kita, sebagian besar itu tanggung jawab kita loh. Pilihan di tangan kita. Kan gitu. Iya, berarti Tuhan sebenarnya nggak ngebiarin ya kayak? Sangat nggak membiarkan. Dia pasti ngasih masukan apapun dengan cara apapun itu. Betul. Ya kayak. Makanya kalau ada orang yang berkonflik nih sampai udah pengen cerai, coba doa tanya Tuhan. Pasti akan ada tuntunan. Temen kadang-kadang orang udah nggak mau doa kan? Iya. Maunya pembenaran diri karena dia ingin merasa dipahami luka-lukanya, kekecewaannya, kemarahannya. Iya. Kan itu yang sering terjadi. Nah Kak, kan karena Tuhan emang nggak ngebiarin nih Kak, dia kan nggak pernah ngebiarin. Berarti keluarga-keluarga yang mungkin startnya bukan dari Tuhan, itu apakah di treatment sama Tuhan sama keluarga-keluarga yang emang udah startnya sama Tuhan gitu? Kalau masalah di treatment yang sama, Kak Ferry percaya gini, Tuhan tuh sebenarnya rindu untuk memimpin kita semua, menuntun kita semua, mentreatment gitu ya, kalau pakai bahasanya Niko tadi ya. Tapi kan nggak semua orang membuka diri untuk ditreatment sama Tuhan. Tidak semua pernikahan mengizinkan Tuhan. Tuhan itu bukan preman yang main dobrak loh. Tuhan itu makanya dibilang apa? Tuhan tuh mengetuk. Kalau dia diizinkan, dia akan memberkati pernikahan kita, menuntun pernikahan kita. Tapi kalau nggak mau, kayak anak kecil ya, digandeng, tangannya digini terus. Tuhan kan jadi nggak bisa menuntun kita kan. Sebenarnya kalau ditanya, Kak Ferry percaya bahwa kerinduan hatinya Tuhan adalah menuntun kita,
menuntun pernikahan setiap keluarga dalam pernikahan yang luar biasa. Tapi kitanya yang seringkali nggak mau. Kalau akhirnya kita mau, Kak, Tuhan nuntunnya gimana tuh, Kak? Tentunya melalui firman-Nya itu nomor satu, ya nggak sih? Dan waktu kita membangun hidup rohani kita, Tuhan akan menuntun melalui banyak hal. Mentor-mentor kita, komunitas rohani kita, melalui suara Tuhan yang berbicara di hati kita. Ada banyak, Tuhan pasti bisa menuntun kita. Makanya hidup yang dipimpin Roh Kudus itu penting banget loh dalam pernikahan. Karena kadang-kadang nih, orang belajar soal pernikahan, pernah nggak kamu baca atau dengar orang seminar pernikahan? Harus ini, suami harus ini, istri harus ini, banyak ya. Terus kita bingung, aduh berat banget sih kayaknya harus A, B, C, D. Betul, susah loh. Makanya kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus setiap hari, semua poin-poin pernikahan itu nggak bisa kita hidupi dengan kekuatan sendiri. Tapi waktu kita dipimpin Roh Kudus, kita akan bisa melakukannya. Wah. Kak, ada satu pertanyaan lagi dari aku. Gimana dengan keluarga yang nasibnya emang dari awal mereka tuh sebenarnya nggak pengen menikah, tapi memang harus dinikahkan Dijodohin gitu, Kak. dijodohin atau mungkin karena ada beberapa kasus gitu ya, dan akhirnya mereka menikah. Tapi sebenarnya itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan akan tetap memberkati pernikahan mereka, atau Tuhan akan mengizinkan suatu konflik terjadi supaya mereka cerai? Itu gimana Itu, tuh, Kak, Kak? bener. Menarik ya. Memang betul harus diakui ada banyak pernikahan yang kadang-kadang dimulai dengan cara yang nggak baik gitu ya. Ada yang terpaksa dijodohkan, udah pacaran nggak serius ternyata malah hamil, akhirnya terpaksa menikah dan macam-macam. Kak Ferry pun juga berkali-kali menangani case-case seperti itu gitu ya. Kak Ferry percaya seperti yang Roma 8 ayat 28 bilang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Jadi bicara soal orang-orang yang seperti itu, yang penting yang pertama, orang-orang tersebut harus mau dulu datang sama Tuhan, dipulihkan kehidupannya, lalu menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Meskipun mungkin baru di tengah ya, gitu mereka menyadarinya bahwa oh kayaknya aku salah langkah ya. Kalau Kak Ferry percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang rindu memulihkan. Wow. Jadi yang namanya sifatnya Tuhan itu satu, membangun, memulihkan, bukan menghancurkan. Jadi ketika di tengah jalan pun kayaknya udah salah langkah, di situ Tuhan bisa mengubahkan kalau kita mau mengizinkan Tuhan memulihkan pernikahan kita. Mungkin awalnya ya, kita bilang, awalnya gue nggak cinta. Niko sama Elsa boleh cek deh. Ada banyak orang yang ngakunya memulai dengan cinta. Endingnya berantakan juga kok. Udah gak cinta lagi Iya, gitu, karena Kak. cinta itu bisa dibangun melalui komunikasi. Ada hubungan-hubungan yang memulai dengan buruk waktu Kak Ferry mulai konseling, mulai layani, mereka dipulihkan, mereka bisa saling menghargai, komunikasi yang baik. Cinta tumbuh tuh. Jadi ironisnya begini ya, ada orang-orang, ada nih ya, cuman bukan berarti harus ya, ada pernikahan-pernikahan yang mulainya bagus banget. Iya. Mulainya bagus, dua-duanya ngelibatin Tuhan, nyarinya anak Tuhan. Di tengahnya karena nggak dijaga, di tengahnya hancur. Tapi ada pernikahan-pernikahan yang memulainya tuh buruk banget. Kayaknya kita bilang, aduh, jangan nikah deh kalau bisa gitu ya. Tapi udah terlanjur masuk gitu. Tapi ketika dia di tengah-tengah bertobat sungguh-sungguh dan datang pada Tuhan, ajaibnya, di tengahnya bisa Tuhan pulihkan dan endingnya sampai ending tuh baik. Jadi jangan menilai sebuah pernikahan dari ujungnya atau dari tengahnya. Tapi pernikahan itu harus dari ujung sampai ujung, awal sampai akhir, ada Tuhan di situ. Libatkan Tuhan di situ. Tuhan harus jadi raja yang memerintah atas pernikahan kita dan keluarga kita. Jadi kalau boleh disimpulkan tadi dari yang Kak Ferry ngomongin, jadi termasuk walaupun pada saat di tengah-tengah pernikahan udah nggak cinta lagi, ya tetap bergantung dengan komitmen pernikahan gitu ya, Kak? Iya, karena Kak Ferry percaya bahwa Allah itu kasih. Tuhanlah yang bisa meletakkan cinta di hati kita. Karena banyak orang yang masuk dalam pernikahan, dia pikir dia ada cinta, padahal nafsu. Antara cinta dan nafsu harus dibedakan. Kadang-kadang ya sih, kayak judul apa ya, antara cinta dan nafsu. Jadi cinta itu datang dari Tuhan, gitu. Makanya kalaupun merasa bilang aku nggak cinta sama dia, gitu ya, yuk cari Tuhan. Makanya ayat ini ya, gambar ini ya. Kalau dia cari Tuhan, nanti Allah yang adalah kasih akan mengalirkan kasihnya di hatinya dia. Gitu. Kayaknya Niko siap menikah kali ini. Iya. Besok. Besok gitu ya. Jangan besok juga Niko. Belum siap jas ya kita gitu ya. Tapi aku udah mengerti semuanya, Kak. Ya, Terima pokoknya kasih. Kak Ferry berharap kalian berdua siap menikah. Karena apapun yang terjadi di masa lalu, itu bukanlah gambaran untuk pernikahan kalian berdua. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kalian berdua. Wow, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oke, udah ngerti ya teman-teman semua? Ya. Dan teman-teman, senang sekali kita sudah sharing soal pernikahan dan keluarga. Dan hari ini kita sudah belajar tentang pernikahan dan keluarga yang Tuhan rancangkan. Dan sebenarnya ada begitu banyak hal yang bisa dibahas lagi. Dan teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman semua.
Juga khusus bagi sahabat-sahabat dan teman-teman yang bergabung dalam suatu komunitas dan bisa mengisi form yang ada di link atau di QR code yang tertera di layar. Dan teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup. Nah, ini seperti ini ya. Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis dan juga teman-teman bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga di iOS dan di Android untuk membantu teman-teman belajar firman dengan lebih dalam di dalam komunitas teman-teman semua. Dan Alkitab ini juga dilengkapi dengan modul ya, ada modul yang bagus banget dan ada bahan-bahan pembahasan yang bisa membantu setiap teman-teman atau setiap pemimpin dan juga setiap anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi kamu nggak perlu bingung kalau lagi atau ada anggota-anggota komunitasmu yang melempar pertanyaan yang sulit-sulit. Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantu kamu. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.